Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ainun Jariah, kelas manajemen A. Saya akan mempresentasikan materi tentang multinational cost of capital. Yang pertama ada definisi biaya modal atau cost of capital. Apa itu biaya modal? Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Yang kedua ada fungsi biaya modal. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan atau rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modal. Yang ketiga ada biaya utang atau cost of debt. Biaya utang atau cost of debt dalam mencukupi modal kerja perusahaan dapat dilakukan dengan mencari pinjaman dari pihak eksternal perusahaan. Dalam hal ini biasanya perusahaan mengajukan pinjaman pada bank atau menerbitkan surat utang. Biaya utang terbagi dalam dua bagian. Yang pertama, biaya modal secara individual. Biaya modal secara individual terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama ada biaya utang jangka pendek. Utang jangka pendek pada dasarnya terdiri dari utang usaha, utang wesel, utang bank, dan utang lainnya yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Rumusnya, jumlah bunga dibagi jumlah utang dikurang jumlah bunga dikali 100. Yang kedua ada biaya utang dari obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan perusahaan dengan nilai nominal tertentu, jangka waktu tertentu, dan pemberian bunga pada tingkat tertentu. Rumusnya C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2 dikali 1 dikurang pajak. Keterangannya C sama dengan tingkat bunga, F sama dengan nilai nominal, P sama dengan nilai jual, N sama dengan umur obligasi. Yang ketiga ada biaya modal saham preferen. Biaya saham preferen adalah jumlah dividen dari saham preferen. Biaya saham preferen dapat diperkirakan dengan mengamati tingkat pengembalian yang disyaratkan pada yang lain dan peringkat lembar preferen yang sama. Rumusnya K preferen sama dengan dividen per price of preferen. Keterangan KPS sama dengan cost of preferred stock. DPS sama dengan dividen yang dibayar. POP sama dengan penerimaan bersih per saham. Yang keempat ada biaya laba ditahan. Biaya laba ditahan adalah biaya dari penggunaan sumber saham biasa. Besarnya biaya laba ditahan merupakan tingkat pendapatan investasi atau rate of return dari saham yang akan diterima oleh investor menginvestasikan sendiri dalam kesempatan investasi lain dengan jenis perusahaan dan risiko yang sama. Rumusnya KR sama dengan KC dikali 1 kurang T dikali 1 kurang B. Keterangan T sama dengan tingkat rata-rata pajak atas dividen income dari semua pemegang saham. B sama dengan biaya rata-rata makelar. Yang kelima ada biaya saham biasa baru. Modal saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya modal laba ditahan, karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau flotation cost. Biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Rumusnya KE sama dengan D1 per PO dikali 1 kurang F ditambah G. Keterangan KE sama dengan biaya modal saham biasa. D1 sama dengan dividen yang diharapkan pada tahun pertama. PO sama dengan harga pasar saham sekarang. G sama dengan pertumbuhan dividen saham per tahun. F sama dengan biaya emisi. Bagian yang kedua dari biaya utang adalah biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh
biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, maka menetapkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan dihitung dengan WACC. Rumusnya WACC sama dengan WD dikali KD dikali 1 kurang T ditambah WP kali KP tambah WE kali KE. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikendalikan perusahaan, yaitu 1. Tingkat bunga. Jika suku bunga dalam perekonomian meningkat, maka biaya utang juga akan meningkat karena perusahaan harus membayar pemegang obligasi dengan suku bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh modal utang. Yang kedua, ada tarif pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan biaya utang yang digunakan dalam WACC, dan terdapat cara-cara lainnya yang kurang nyata di mana pajak mempengaruhi biaya modal. Yang kedua, faktor yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, kebijakan struktur modal. Perhitungan WACC didasarkan pada tarif bunga setiap komponen modal dengan komposisi struktur modalnya. Sehingga jika struktur modalnya berubah, maka biaya modalnya akan berubah. Yang kedua, ada kebijakan dividen. Penurunan rasio pembayaran dividen mungkin dapat menyebabkan biaya modal sendiri meningkat, sehingga WACC-nya naik. Yang ketiga, kebijakan investasi. Akibat dari kebijakan investasi akan membawa dampak yang beresiko. Besar kecilnya risiko inilah yang akan mempengaruhi biaya modal. Contoh kasus atau studi kasusnya. PT Marcel membutuhkan modal yang akan digunakan dalam pendanaan investasinya sebesar 2 miliar rupiah, yang terdiri dari sumber dana saham preferen. Besarnya pendanaan saham preferen adalah 400 juta rupiah. Harga jual saham preferen sebesar 31.250 rupiah setiap lembar, dengan dividen sebesar 4.500 rupiah per lembar. Jawabannya, biaya modal saham preferen. KP sama dengan DP per PO. KP sama dengan 4.500 dibagi 31.250. KP sama dengan 0,144 sama dengan 14,40%. Keterangan KP sama dengan biaya saham preferen. DP sama dengan dividen saham preferen. PO sama dengan harga saham preferen saat penjualan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaklumi ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.